Cuman apa? GPT di sini masih pada punya akun kampus nggak sih? Akun Enggak email, sih, Kak. email kampus. Masih ada yang punya nggak? Pakai email kampus buat login LMS aja sih, Kak. Oh, buat login. Tapi masih punya ya. Buat kalau misalnya login di ChatGPT, Kak. Buat login di di apa? Kampus Shopee kampus Shopee VIP. Jadi tenang dulu guys, di Shopee kampus Shopee VIP itu kalian tinggal masukin email kampus kalian, kalian nanti dapat free ChatGPT Go yang Go ya, yang di atasnya apa free itu selama 3 bulan, Canva Premium 3 bulan, terus dapat Rotio satu rupiah, pembelajaran Rp1, terus dapat eh aku jadi ambasadorin Shopee nih. Kopi di Indomaret Point Rp1. Nggak tahu, Kak. Ah, udah tahu? Nggak tahu, Kak. Oh, Nggak nggak tahu. tahu. Iya. Buruan sebelum tanggal 30 Juni terakhir. Kalau masih punya email aktif ya, lumayan bisa dapat chat GPT Go kan. UGM angkatan 17 bisa Kak yang chat GPT itu. Kak Steven, kita sama-sama UGM, aku angkatan udah lama banget masih pakai, dapet. Masih dapat sebelum tanggal 30 buruan dah. Itu nanti cari aja di linknya Shopee Shopee kampus, nanti dapat GPT sama Canva. Kabarin aku kalau berhasil. Jadi Shopee kalau nggak salah gini nih, Shopee kampus free GPT. Nih, ikuti Shopee Kampus Cup ini dia. Kalian punya akun Shopee kan sekarang? Yakin deh, aku pasti semua punya nih. Punya kan? Kalian ikutin aja brand ini. Kalian tinggal masukin email kampus kalian di situ, daftarin. Daftarin. Nanti dapat GPT sama GPT Go. Lumayan kan GPT Go? Kalau tulisannya di situ Anda tidak eligible, tungguin sampai besoknya. Besoknya coba lagi karena biasanya kuota per hari ada. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk ngeridem yang kopi gula aren di Indomaret Point yang Rp1, biasanya pagi-pagi atau iya pagi-pagi atau siang hari. Karena kalau malam hari biasanya udah habis kuponnya. Karena kan itu kepake sama banyak orang seluruh Indonesia. FYI. Lumayan buat kita pakai belajar-belajar kan. Oke, Kak Christine itu ya dari aku ya. Iya, Kak. Sekarang mungkin aku ke Kak Steven deh. Kak Steven. Boleh Kak Steven? Ada yang nggak yang mau ditanyakan? Halo Kak, oh ada Kak, aku Hmm. langsung share dulu aja deh. Boleh, boleh. Lumayan guys, cobain aja dulu ya. Oke Kak. Apa? Mau nanya apa Kak Steven? Jujur aku bingung Kak ini karena kemarin kan Kak, Kak Abi pernah ngomong Mm-mm. untuk membuat desain sistem itu kan bisa sistemnya dulu atau dari UI-nya dulu. UI-nya dulu gitu Hmm. kan, UI dulu atau dari awal bisa sistemnya dulu gitu kan, ada dua itu. Nah kemarin aku tuh nyoba untuk membuat atau melakukan dan organisasinya dulu gitu kan Hmm. Kak. Terus pas aku udah masukin ke UI mockupnya gini, Hmm. malah nambah lagi banyak gitu kan. Nambah-nambah lagi itu maksudnya nambah-nambah desain sistem. Iya, itu kadang kayak kelewat ini mana yang atom, mana yang molekul, mana yang organisme, Memang, lagi gitu. memang kayak gitu. Kadang kayak gitu memang. Dan itu wajar. Wajar kok itu. Justru justru kita nggak bisa dapat pakem aslinya kayak gimana sebelum kita cobain semua. Karena tiap orang nih, Kak Steven dan teman-teman, aku nggak bisa bilang workflow aku ngedesain itu sama kayak workflow-nya kalian. Nggak bisa. Makanya ketika aku ngejelasin prinsipalnya. Jadi ketika nanti kalian menemukan hal yang sama kayak Kak Steven, itu wajar. Nanti kalian akan menemukan pola kerja kalian sendiri kok. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi ada aku pernah ada satu case, ada satu menti yang dia tuh udah ikut di bootcamp A gitu ya. Di bootcamp A, di bootcamp A ini aku juga ikut. Terus di bootcamp B aku juga ngajar nih di bootcamp B.
Di bootcamp B ini aku ngedapetin menti yang udah bootcamp di bootcamp A. Terus dia bilang, kok aku nggak pernah ketemu KB di bootcamp sebelah? Oh mungkin sama mentor lain. Terus dia bilang, wah ini enak nih KB, silabusnya, penyampaiannya juga enak, modelnya juga enak. Terus dia bilang, dia ketemu kelas desain sistem kan, kebetulan sama aku tuh. Terus aku bilang, kok cara kerja desain sistem kamu kayak gitu? Oh iya KB, karena aku udah di sini. Ternyata dia udah banyak nge-explore kemana-mana kan. Which is dimana kalau menti itu pakai konsep aneh tuh konsep yang di luar dari teori yang pernah kita bahas, biasanya itu udah dapat dari cara kerja dia. Nah, sekarang PR-nya mentor atau tutor untuk melihat bahwa itu benar apa tidak gitu. Cara ngelihatnya balik lagi ke prinsipal. Dia nerapin prinsipalnya apa tidak gitu. Nah, karena saking banyaknya si Menti ini belajar kemana-mana dan lain-lain gitu ya, dia tuh ternyata nggak nangkep prinsipalnya. Yang dia tangkep adalah gampangnya. Hati-hati teman-teman. Kalau kalau kita nangkep gampangnya, itu kadangkala bertentangan dengan prinsipal yang kita pahamin. Bahkan bisa bikin kita bingung sendiri. Nah, yang penting prinsipalnya teman-teman tahu, atom tuh berdiri sendiri, molekul tuh adalah bagian dari atom, organisme tuh bagian dari molekul gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau Kak Steven tadi bilang, aku tadi mulainya dari desain sistem Kak, terus aku terapin ke UI mockup, tapi kok sementara berjalan kok nambah terus. Ini baru ketahuan, ini molekul, ini organisme. Tuh gimana ya Kak AB? Ya emang kayak gitu. Jadi kadang kita sambil berjalan nih, emang harusnya sih sambil paralel memang. Tapi kan kalau kita bikin, idealnya kita bikin desain sistem full gitu ya, belum tentu desain sistem full ini cocok dengan UI yang akan kita bikin nantinya. Kadang ada yang kita enhance lagi, ada yang kita akan bolak-balik tuh. Makanya makanya ini paling ideal, role UI desain system itu adalah role sendiri, satu orang. Ketika kita nanti di perusahaan, misalnya di perusahaan ada desain system yang ngerjain. Ini harus satu orang dedicated. Kenapa? Karena kalau misalnya aku sama Kak Steven satu tim nih, ya besok aku ngerjain desain sistem. Minggu depan Kak Steven yang ngerjain desain sistem, bingung pasti. Iya. Karena cara kerja orang beda-beda. Ini Kak Steven kan udah ngalamin nih ngerjain sendiri kayak gini. Kebayang gak kalau itu dikerjain sama orang lain terus Kak Steven ngelanjutin? Pusing sih. Pusing kan? Pusing. Pusing pasti. Pusing. Ini sendiri aja bikin pusing kan? Guys, jangan terpesona dengan kalimat pusing dulu ya. Maksudnya jangan terlena dengan aduh ternyata pusing bikin desain sistem. Bukan. Jadi pusing itu dalam artian karena kita tuh punya cara kerja kita masing-masing gitu. Nah, tutor itu akan lebih pusing karena akan ngeliat kerjaan kalian. Kebayang nggak jadi mentor yang ngeliat kerjaan desain sistemnya teman-teman gitu. Wah, ini jadi pegangan aku cuma prinsipal, simple sebenarnya. Kalian nerapin prinsipalnya enggak? Kalau enggak, pasti aku kasih catatan. Ini dapat dari mana? Ini kenapa ada di organisme, sedangkan di molekul nggak ada. Udah gitu doang. Prinsipal aja. Nah, itu sebenarnya kalian bisa terapin juga. Apa yang aku pegang, kalian pegang juga bisa sebenarnya. Jadi ketika kita udah punya pegangan yang sama, pasti aku nggak banyak komentar. Karena aku pasti cross check sedikit kan, cross check, oh ini udah benar, oh ini udah benar, udah deh. Selebihnya kalau kalian mau improve apa segala macam, aku udah tahu oh ini improve. Ya udah, aman ini sebenarnya. Dia udah tahu prinsipalnya. Gitu. Apalagi Kak Steven yang mau ditanyakan? Ini juga kan tadi kayak udah dijawab sih yang kayak harus bikin sign up-nya apa enggak gitu kan. Maksudnya mulai dari bikin sign up-nya dulu kayak gini sih. Tuh, stop Kak Steven. Aku mau kasih lihat Kak Christine. Kak Christine, kayak gini nih yang Kak Steven lakukan nih. Bikin sign up banyak banget kan? Banyak banget. Iya. Terus aku tanya ke Kak Steven. Kak Steven, itu adalah flow utama nggak? Flow utama Main flow atau kayak fitur utama yang Kak Steven mau tonjolin nggak? Yang sign up ini? Bukan sih. Bukan kan? Bukan. Bukan. Kalau misalnya bukan, mending fokus ke main utama dulu. Ini bisa. Aku nggak ngelarang teman-teman bikin sign in nggak apa-apa. Paling kalau tupoksi aku di desain sistem, pasti aku ngomentarin desain sistemnya. Cuman karena mini project itu
aku akan ngelihat semua kerjaan kalian di mini project gitu ya. Oh, oke. Jadi satu kesatuan mini project 2 itu aku akan ngecek dari depan sampai belakang, bukan cuma desain sistem pasti yang aku cek. Gitu nanti akan kelihatan dari sisi itu sih. Karena nanti akan ada di bagian aku tuh nanti ngeceknya. Gitu Aku lebih guys. ke lebih baik Kak. Jadi kayak aku lebih bingung sih kayak Mana bingungnya? udah kayak lost mau bikin apa. Jadi kayak gini Kak. Ah, Kan awalnya kan ini ceritanya bikin CV maker. yes. Sama kayak Jadi Kak Christine berarti ya? ya tapi kan bisa untuk melamar kerja juga kan Kak. Oke. Nah, lalu nah apakah aku harus bikin flow yang pas lagi melamar kerja juga nggak Kak? Aku tuh pusing, bingung gitu. Oke, nih. Sekarang kita back to basic, Kak Steven. Back to Hmm, basic tuh gini. Kak Steven udah tahu projectnya apa? Bikin udah bikin CV maker kan? CV maker ya, CV ya, maker by AI enggak? Enggak ya? BAI. By AI. Oke, CV maker by AI. Terus tadi ada tambahan bisa juga ngelamar kerja. Nah, pertanyaanku simpel, fitur apa yang ada di situ? Fitur utama apa yang Kak Steven mau bikin di aplikasi CV Maker by AI ini? AI suggestion Kak. Apa? AI suggestion. AI suggestion satu. Apalagi selain AI suggestion? Hmm. Aplikasi yang simpel gitu sih Kak. Buat Apa? daftar kerja. Apa? Aplikasi. Lamar loker simple gitu ya? Lamar loker simple dua. Apalagi? Baru dua nih. Sama gimana apa sih kayak bikin risam Bikin juga. tisam tiga. Jadi Apalagi selain tiga ini? Apa cukup nih tiga? oh, bikin risam sih, bikin cover letter Kak. Udah 3 itu. AI suggestion itu buat apa? AI suggestion tuh dibuat yang CV-nya. Oh, berarti CV Maker. CV maker. CV maker Fiturnya by berarti CV Maker kan? Satu CV Maker by AI suggestion. Terus cover letter, cover letter udah. cover letter suggestion atau bikin sendiri Cover letter suggestion. suggestion. Terus job job list untuk apply gitu ya, apply job Ya, gitu ya, apply ya. job. Berarti Easy tiga apply ini nih, juga. tiga fitur utama ini pastikan ada turunan user flow-nya. Kak Steven udah bikin belum? Ini baru yang CV maker Kak. Bukan UI mockup-nya, user Udah. flow-nya. Udah. Udah. Coba mana lihat user flow-nya. Sini juga. Coba deh. Di mana ya? Beda file kali. Beda file Kak, tapi filenya Tapi ini. ada user flow-nya. Ada Kak. Nah, kalau ada user flow-nya, turunin dari user flow. Bikin tiga section. Ini untuk CV Maker satu. Copy masuk sini user flow-nya. Lihat dari user flow. Dari user flow aku bikin screen apa aja nih. Terus CV Maker, terus cover letter kayak gimana? Bikin itu dulu. Nanti entry point-nya dari homepage gampang belakangan. Yang penting bikin dulu sesuai dengan user flow. Oke. Nah, kalau udah dapat sesuai dengan gambaran user flow, baru tuh Kak Steven lihat yang mana lagi yang kurang. Gitu. Nah, yang mau Kak Steven tanyain itu di bagian CV Maker yang loss maksudnya yang bagian mana loss? Nah, udah selesai nih Kak. Udah selesai, oke. Udah gitu dong Kak. Oke. Gitu. Tadi yang mau ditanyakan loss itu maksudnya apa? Terus itu maksudnya kayak aku tuh bingung kayak mau bikin cover letter juga apa enggak gitu loh. Oh, itu tadi balik dari harusnya itu kan di awal udah di-define waktu ideation. Di fase ideation itu mau bikin fitur apa aja, menu apa aja. Gitu. Kalau tadi 3 bagian itu kayak CV Maker, cover letter, sama job list, berarti 3 fitur ini harus ada di situ. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Aku udah bayangin kayak benderanya banyak banget ya Kak. Sudah gitu. Nah, karena
kenapa kebayangnya banyak banget, karena udah kebikin duluan tuh yang sign up sama registration. Harusnya bikin dulu flow utama. Oke. Gitu. Jadi nggak kepikiran di kelihatan, aduh kayaknya bakal banyak banget nih apa segala macem gitu. Sama saran aku, bikin dulu aja yang empty state. Empty state itu yang kosongan dulu, baru nanti kalau misalnya dibutuhkan untuk bikin yang udah ada tulisannya, itu baru nanti belakangan. Oh, Gitu. Coba lihat desain sistemnya, aku pengen lihat desain sistemnya tadi. ini Kak. Nah, ini atom, molekul, organisme dipisahin biar ketahuan yang mana atom, yang mana molekul, yang mana organisme. Nah, ini maksudnya berarti kalau misalkan yang progres ini Kak, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti satunya ini atom ya Kak? Mana? Diva-nya di mana? Di diva-nya di mana? Coba lihat. Apa? Coba klik. Ini udah aku jadi satu. Di Bingung juga Kak, benar. Kak Steven bingung atom, molekul, organismenya maksudnya? Iya, Oh, ini oke. kan navbar juga nih. Navbar kan maksudnya apa? Kan nih, Coba ya, Kak. share ini bikin di mana nih? Coba share linknya deh ke sini. Biar aku join ke situ. Nah itu, pusing juga. Itu mana sih? Oh ya sini. Kak Steven UGM angkatan 17. Lulus 2017 maksudnya. 2021. Oh, masuknya 2017. Iya. Maksudnya 2017. Oh, beda 2 tahun dong kita ya. Oh gitu. Oh. Ini aku coba sambil share screen Kak Steven. Oke. Itu di akun dibimbing ya? Filenya Kak Steven. Oh iya, bener ya. Aku bikinnya pakai akun itu, aku editnya pakai akun dibimbing. Oh, oke. Aku bisa masuk nih pakai akunnya dibimbing. Enggak, soalnya ya baiknya Steven tuh editnya pakai akun bimbing aja biar lebih dapat ininya. Aku coba sambil share screen, Steven bawain tadi. Karena kalau pakai akun pribadi udah pro apa free? Tapi ada kendala di akunnya, akun bimbingnya lock gitu, enggak masih status tapi bisa ngedit. Tapi bisa ngedit. Oh, nanti dicek dulu dah itu. Takutnya akun pribadinya Kak Steven bisa ngedit. Ditunggu, belum ada konfirmasi. Akunnya Kak Steven bisa ngedit maksudnya? Bisa kan, free kan Kak, masih bisa ngedit juga. Tapi ini dibikinnya di mana? Oh, sama-sama free. Oh, di akunnya Kak Steven ini. Iya, pastikan jangan sampai, karena di web pinter banget sekarang Figma. Kadang kita nggak tahu, ternyata kita ke subscribe tuh. Tapi harusnya aman sih. Oke, nah ini perhatiin ya teman-teman ya. Tadi Kak Steven nanya, mana sih di UI design ya? Iya, dia belum aku copy gitu kan. Kok ada 2? Berantakan banget. Desain sistem desain tuh sama apa beda? Oh, tak pisahin, tapi kalau aku pindah-pindah page tuh capek gitu Kak, aku jadiin satu aja gitu. Oh. Aku belum copy lagi gitu. Enggak, gini Kak Steven. Jadi kalau misalnya bikin di sini, Kak Steven itu aktifin aja. Ini udah aktif di sini nih. Ini kan udah ada nih. Ini kan yang berarti yang fix yang di UI design. Iya, yang fix yang di UI design. Berarti hapus dulu aja yang ini nih. Ini hapus dulu aja. Oke. Supaya nggak double. Jadi Kak Steven tuh sebenarnya nggak perlu pindah-pindah page untuk ngambil ini, karena kan ini udah bentuknya udah bentuknya komponen ya. Itu bisa diakses di sini nih, di asset. Di asset terus created in this file, kelihatan nih di sini nih. Tuh, ini kan ada desain sistem. Ini kan Kak Steven yang bikin nih. Tuh. Oh, oke. Tuh, di sini muncul nih. Ini box, ini navbar. Gitu. Nanti tinggal tarik aja keluar.
Nih, udah ada nih navbar. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Kita cek Iya. dulu. Tadi ke Steven nanya, ini misalnya progres 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang satu ini kita bisa ke atom, 2 kemana gitu ya tadi ya tanyaannya. Enggak kayak gitu, gini. Jadi kalau progres itu kan satu kesatuan ya sebenarnya ya. 1, 3, 4, 5 itu satu kesatuan. Kecuali Kak Steven eh ngebedain antara yang apa garis panjangnya beda sendiri komponennya, bulat-bulat nomornya beda sendiri komponennya misalnya gitu. Kalau dibedain berarti yang garis panjang itu atom, yang bulat-bulat sendiri yang ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5-nya itu juga sendiri jadi komponen sendiri. Nanti di molekul digabungin jadi satu gitu. Nah, kalau udah jadi gabungin jadi satu, terus dia udah jadi satu komponen tentang 1 sampai 5, jadi komponen di organisme digabungin lah jadi satu. Mulailah dari progres. Ada yang aktif, ada yang inaktif, sampai yang paling aktif semua. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau Kak Steven nih bikinnya ini jadi satu kesatuan langsung kayak gini, karena dirasa komponennya kecil-kecil dan harusnya bisa dibikin jadi satu, ya udah bikin jadi satu aja kayak gini. Berarti ini modelnya di atom cukup di atom aja nggak apa-apa kayak gini progres. Ini di progres di atom cukup. Misalnya, ini aku pindahin ya, nggak apa-apa ya. Nih, misalnya kita pindahin nih atom nih, di bagian ini atom. Ini atom. Terus wait, laptopnya lambat nih. 32. Nih atom. Sini atom. Terus kita cek lagi yang mana lagi nih yang berdiri sendiri. Kalau button itu masuk ke molekul atau atom? Buttonnya Kak Steven yang ada di sini. Atom. Bisa masuk atom. KB ada nggak button yang bisa masuk apa namanya? Bisa masuk ke molekul? Ada. Tergantung kita nge-define-nya seperti apa. Nah, ini kita cukup sign in aja. Ini ganti aja jadi button namanya. Yang ini hapus aja semua nih. Ini hapus, ini hapus, ini hapus. Terus loh, ini ada tulisan recent again. Ini bedanya apa nih sama yang button sign up outline? Oh, yang itu sebenarnya itu kan kayak belum bisa ya. Disabled ya, warnanya disabled ya. Disabled kan. Ini aja, pakai ini aja nanti. Nih, ini kan di copy keluar nih. Ini kan kalau kita copy keluar, di sini nanti di enhance aja warnanya. Ini warnanya di enhance aja di sini. Warna grey. Tulisannya ganti apa gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kebayang? Berarti di enhance di langsung di sana ya Kak? Copy aja Di enhance di childnya aja diganti warnanya. Karena kan dia kan secondary kan jatuhnya, secondary button kan. Gitu. Kalau warna buttonnya kan udah pasti primary-nya kayak gini gitu. Paling yang beda itu secondary-nya. Sama nanti ditambahin apa varian yang ada ikonnya. Atau kalau mau gampang ini ada ikonnya dua-dua. Tapi nanti ketika di copy ke samping itu bisa true or false. Kebayang nggak? Yang true or false itu gimana? True or false tuh kayak gini nih. Ini gabungin ke sini. Aduh, lambat banget laptopku. Nih, ini kita hapus dulu. Terus yang ini aku bikin auto layer dulu ya. Terus ini aku pindahin ke sini.
Aku pindahin ke sini. Jadiin 1. Nah, yang ini di sini kita ganti properti ini type-nya kita ganti jadi primary. Terus yang ini type-nya adalah primary. Tapi properti 2-nya itu kita ganti with icon. Ini true. Ini true. Yang ini with icon-nya false. Karena dia nggak ada icon kan. Kalau ini tipenya kedua adalah secondary. Kalau yang bawah ini with icon true. Tapi type-nya dia secondary. Nah, kayak gini Kak Steven. Ini aku copy keluar nih. Aku pakai children-nya. Ini namanya button varian kan. Kalau kita belajar kemarin. Nah, di sini tinggal aku pilih nih tipenya mau apa? Primary. Ya udah primary. Kalau secondary dia akan berubah secondary kan, kayak gini. Terus with icon apa enggak? Oh, ini soalnya kalau kita lihat di sini kan dia variannya missing. Coba kita cek dulu variannya yang secondary. Secondary with icon true. Kenapa dia missing ya? Oh, ini with icon ini true. Sorry, ini false ya. Ini false. Oh ya, false. Nah, pas kita cek, nah ini udah aman nih. Secondary with icon false, jadi tidak aktif. Kalau kita aktifkan, dia jadi ada. Tuh. Ini aku ganti primary, udah dia ada. Tinggal aku nonaktifkan aja di sini toggle-nya. Kalau nggak butuh. Kebayang? Kebayang. Nah, kalau button cukup bikin ini aja button, nggak perlu banyak-banyak seperti ini. Kebutuhannya nanti sesuaiin aja. Kalau tulisan mah nanti tinggal ganti aja tulisannya. Terus kalau field, aku tanya field masuk ke atom atau di molekul? Field masuk. Kalau yang password, yang molekul, yang email atom. Kenapa? Gimana cara kita ngedefine-nya? Karena email itu kosongan, cuma benar-benar kosongan, jadi cuma satu atom tuh email gitu kan. Kalau yang password itu ada 2 atom. Yang mana atom? Kalau password kan atom. Password tuh atomnya mana aja? Blanknya ini sama yang matanya ini kan. Blanknya ini yang mana tuh blanknya? Ini. Berarti password tuh Kak. Password kan kotakannya itu. Kotakannya sama matanya? Iya. Berarti di define dua-duanya? Iya nggak sih Kak? Gimana cara ngedefine dan ngegabunginnya nanti? Ini misalnya aku tarik ke bawah. Ini mah sebenarnya sama kayak button mas, variannya. Ini kan blank kan? Bikin aja varian properti kayak tadi, kayak gini nih. Tipe primary with icon false. Kalau ini tipenya kita bisa tuliskan di sini. Ini properti 1 yang email, yang ini tipenya apa gitu kan. Tipenya apa? Tipe bukan email deh. Misalnya kita tulis blank. Tipenya blank. Ini adalah blank. Harusnya blank. Ini blank. Blank. Yang ini tipenya adalah sama blank juga sih. Kita harus ngedefine satu properti lagi. Ada yang with icon, ada yang tidak with icon. Ada yang false, ada yang true icon. Berarti kita nambah satu properti lagi. Nambah properti 1.
Kita mau nambah properti apa nih? Boolean harusnya. Nama propertinya adalah with icon. Coba masuk nggak ke sini? Oh, nggak masuk. Salah nih. Harusnya kita tipenya propertinya varian aja ya. Ini with icon. Value-nya default dulu, nanti akan muncul di sini. Ini adalah false, yang ini adalah true. Tapi di sini tipenya blank juga. Kebayang nggak, Mas? Kebayang. Oh, oke. Nangkap nggak maksudnya kayak gimana? Nanti di sini kita tambahin lagi nih di bawahnya. Ini nggak perlu namanya blank, ini field aja. Ini contoh sederhana. Karena kedepannya kan aku ngasih gambaran umumnya nih. Modelnya kalau mau gampang sekarang tuh kayak gini aja, biar mudah memahaminya. Tapi kalau misalnya nanti nih Kak Steven, Kak Christine, dan teman-teman yang lain kalau udah dapat cara kerja kalian udah dapat nih, pasti kan kalian otak-atik. Nggak mungkin kayak gini lagi. Ini fundamental belajarnya kayak gini aja. Jadi kalau kalian lihat kayak gini kan, aduh terlalu banyak, effortnya bikin kemana-mana dan lain-lain, bisa apalah segala macem lah gitu. Nanti puyeng sendiri gitu. Kan sebenarnya ini sama semua nih, email yang ada tulisannya, password yang hanya kita bisa kasih bintang-bintang doang atau titik-titik doang, itu kan teks semua. Bener nggak? Nah ini sekarang kita kasih nih yang ada ininya, yang ada tulisannya gitu kan. Nah kalau error bisa kita define lagi, tipenya error gitu. Kalau ini kan blank nih, ini tipenya blank. Nah sekarang bikin tipe yang field, masukin di bawahnya sini. Yang tipe field kayak gimana? Tipe field tanpa icon sama tipe field pakai icon. Karena kalau pakai icon dan tidak pakai icon kan sama aja. Ini kalau pakai icon nih, icon mata sama icon ini, modelnya sama aja kan? Teksnya doang yang beda. Kalau email juga sama. Kalau misalnya fieldnya ada tulisannya sama yang bukan email kan sama aja isinya. Yang ngebedain adalah satu tidak pakai icon, satu pakai icon. Kebayang nggak maksudnya? Oh ya, kebayang Kak. Sama kayak ini, sama kayak button sebenarnya perlakuannya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau udah kebayang, kira-kira masih masuk kemana nih? Dia atom atau molekul? Atom. Atom ya. Sekarang kalau modelnya kayak gitu atom, tapi kalau kita pakai model yang lain yang tadi Kak Steven bilang, kalau Kak Steven mau pisahin bagian luarnya ini yang ada teksnya password, terus baru nanti ditambahin ketika di molekul pakai pakai icon, itu bisa juga, tapi effortnya panjang kali lebar. Karena kalau kita udah turunin nih, kalau ini kita udah turunin ke children nih, kita mau turunin ke children gitu misalnya, terus kita mau nambahin icon kayak gimana untuk kita taruh di molekul? Karena nggak ada tempatnya. Paling kan bikin frame baru di sini, bikin frame selection baru kayak gini. Habis itu masukin di dalamnya sini icon, baru bisa gitu. Tapi kan PR dua kali. Karena dia satu varian, ya udah kita taruh ke atom aja. Toh juga di sini tidak ada yang atom selain icon ini. Kalau ini kan garis outline itu kan pendukung atom kalau dia berada di atom. Kecuali kita define. Kalau kita define dia akan bernilai seperti atom. Tapi karena kita tidak define, yang kita define hanya icon mata ini, berarti kan cuma ada satu atom di sini sesuai dengan prinsipnya. Nah, ini aja Kak Steven belum masukin ke icon ini, belum di atom nih. Ini belum di define nih. Ini harus komponen semua nih.
Ini harus komponen, ini harus komponen, ini semuanya komponen dah pokoknya. Kalau mau cepet, ini apa bedanya icon warna biru ini sama grey? Aku sebenarnya cuma pakai yang warna biru sama yang warna white doang Kak. Nah, yang grey sama yang Oh, kayak siapa tahu mau pakai gitu loh. oke. Bayangan ke depannya bagus. Tapi saranku untuk best practice sekarang pakai yang kepake dulu aja. Define yang kepake dulu aja. Oke. Nggak usah define yang kayak siapa tahu nanti kepake. Nanti pas kepake baru define gitu. Kan masih siapa tahu. Iya. Masih belum tahu kepake apa enggak kan. Karena itu buang-buang waktu untuk di depan. Takutnya Kak Steven malah mikirin bisa jadi bukan apa ya, bahasa gampangnya mungkin bukan buang-buang waktu, tapi lebih ke arah takutnya jadi distraksi. Jadi malah mikirin yang itu ketimbang yang lebih penting yang lain gitu. Nah, yang ini harus dibikin komponennya. Cara cepatnya adalah karena ini udah auto layout, udah pakai frame auto layout. Kak Steven klik dulu iconsnya. Habis itu tekan tombol enter. Set. Dia akan keselect semua. Nah, ini kok udah jadi komponen, udah jadi children. Komponen aslinya mana nih? Ini komponen aslinya mana? Coba kita buka. Oh, di desain sistem sini. Nih komponen aslinya. Nah, itu harus dicek ya, Kak Steven. Jangan sampai ini kehapus, terus yang dipakai yang di sini. Jadi teman-teman, PR dan pelajaran kalau bikin desain sistem di 2 page gitu ya, saranku hapus salah satu. Nah, sebelum dihapus cek dulu ini masih children atau udah komponen parent. Pastikan komponen parent. Nah, cara paling gampang untuk mindahin dari page satu ke page lainnya untuk komponen adalah cut, bukan copy. Kita punya nih di sini di desain sistem kayak Kak Steven nih, punya di sini kan, di halaman desain sistem. Semua yang ada di desain sistem ini mau pindahin ke UI design. Ctrl A dulu semuanya, lalu Ctrl X. Bukan Ctrl C. Karena kalau kalian Ctrl C, ya pusatnya masih ada di sini. Di page desain system. Bukan di UI design sini. Gitu. Justru kalau udah jadi komponen, Kak Steven bisa cek di aset. Di aset sini, habis itu pilih yang created in these files. Udah, nanti akan muncul di sini nih. Ini page design system, ini page UI design. Nah, ini udah mulai ke create nih. Tuh, udah kelihatan kan? Nih. Ini tadi yang udah kita pisahin satu persatu. Gitu, Kak Steven.